Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi dan kalian sedang menyaksikan serial Bangun Rumah dari Nol. Nah, ini adalah video ke berapa ya? Aduh, saya sampai lupa. Oke, untuk selengkapnya kita simak intronya dulu ya. Kita lanjutkan serial Bangun Rumahnya. Dan ini sudah masuk ke bulan ketiga, lebih 5 hari, alias hari ke-95. Ini progresnya seperti yang bisa teman-teman lihat. Di bagian depan sini, tembok pagarnya sudah berdiri dan sudah diplester teman-teman. Ini kita lihat dulu yuk. Ya, bagian tembok pagar ini sudah diplester, tapi nanti mungkin nggak akan saya aci. Nanti akan saya buat unfinish untuk di bagian dinding pagar ini. Dan di bagian depan juga, bagian fasad rumah sudah diplester tuh teman-teman. Kalau bisa lihat, sudah kelihatan jauh lebih rapih ya dari sebelumnya. Dan ini memang stegernya belum dibongkar, karena nanti akan dilakukan sekalian dengan finishing. Jadi nanti akan diaci bagian finishingnya ini, bagian fasadnya nanti akan diaci teman-teman. Makanya ini nggak dibongkar dulu stegernya, diaci dan sekaligus akan dicat langsung. Ini umurnya kurang lebih udah 2 minggu plesterannya ya. Jadi kemungkinan ini sudah siap untuk diaci. Nah, kenapa harus menunggu sampai 2 minggu? Karena plesteran itu teman-teman, dia nggak langsung mateng. Jadi dia butuh waktu untuk mengering sempurna. Selain menunggu kering, nanti juga plesteran itu dia kan mengandung air ya teman-teman. Pasir itu mengandung air, semennya mengandung air, dan juga ada kemungkinan lumpurnya juga di dalam pasir. Jadi dia nanti akan mengering dan menyusut. Jadi sambil menunggu bahan plesterannya menyusut, itu sebaiknya kita pengerjakan yang lain dulu. Jadi jangan langsung setelah diplester kemudian langsung diaci. Itu nanti bisa rentan ya. Rentan artinya nanti kalau belum kering sempurna dia bisa jadi berjamur atau bahkan menggelembung ketika diaci dan dicat nanti. Jadi tunggu benar-benar kering, itu timelinenya kurang lebih sekitar 2 hingga 3 minggu, khususnya untuk di area indoor. Kalau area outdoor ini 2 minggu udah cukup banget. Nah, kalau misalnya kehujanan, kayak gini nih, nah itu, asal bahannya sudah mateng, artinya udah 2 minggu. Kalau kehujanan kayak gini nih, kemarin kehujanan sampai malam, ini tinggal nunggu kering aja, mungkin seharian udah kering. Itu nggak usah ulang dari 2 minggu lagi, jadi sudah mateng ya. Karena si pasir ini dia ada kandungan lumpurnya walaupun sedikit. Jadi pasir yang bagus itu teman-teman dia mengandung lumpur yang sedikit. Makin banyak kandungan lumpurnya, makin besar tingkat penyusutannya. Nah, mudah-mudahan pasir yang saya gunakan ini lumpurnya tidak terlalu banyak ya kandungannya. Jadi lebih aman untuk digunakan sebagai material finishing. Oke. Nah, ini di bagian fasad juga ada jendela kamarnya sudah dibentuk. Kalau kemarin-kemarin kan masih lebar gitu ya, dari ujung sana ke ujung sini belum dibentuk. Dan ini sudah dibentuk dan juga sudah dipasang topian seperti itu atau kanopi untuk di atas jendela ya. Itu memang dibuat seperti itu teman-teman. Di dalamnya itu ada besi. Jadi ini adalah beton bertulang, bukan cuma dicetak biasa ya, fungsinya supaya nanti kan dia adanya di outdoor tuh, nanti kemungkinan besar dia kecipratan air, menampung air, dan misalnya nggak ada besinya, nanti dia berpotensi untuk melengkung atau nanti dia tidak kuat. Makanya dikasih besi dari awal di situ, ditanam supaya strukturnya kuat. Nah, kalau yang di jendela atas itu teman-teman, sengaja nggak dikasih kanopi seperti ini atau nggak dikasih topi-topian seperti ini karena
Saya pakai atapnya tuh sampai kurang lebih 1 meter. 1 meter 10 lebih dari jendelanya tuh. Jadi nggak perlu lagi pasang seperti ini ya. Insya Allah sudah tidak tampias lagi ke bagian jendela di kamar atasnya. Karena ada atap di atasnya yang lebih menjulur keluar. Untuk berfungsi sebagai topi-topiannya juga. Itu desainnya dari BD Arsitek. Sementara di bagian fasadnya ini juga belum banyak berubah. Karena memang yang di bagian ini tidak akan dilakukan plesteran dan acian. Ini nanti motifnya seperti ini, bata expose. Hanya saja di bagian sini nanti akan saya finishing. Nggak tahu nih, nanti saya masih galau nih. Mau unfinish atau finish. Artinya unfinish tuh di plester dan di aci mungkin, cuma nggak saya cat. Atau finish yang finishing beneran, jadi smooth. Jadi dikasih cat, dikasih acian, dikasih cat, sampai rapih. Nah itu sudah dibobok untuk jalur pembuangan itu sudah dibobok untuk jalur listrik, karena nanti listriknya ada di bagian sana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oh, ini gelap banget di dalam sini teman-teman, terutama di kamera. Ya, karena di sisi sebelah sana ditutup tuh, dikasih terpal, karena supaya adukan nggak nyiprat-nyiprat ke bagian sini. Dan ini ada yang berubah teman-teman di sebelah sini. Nih, tuh. Kalau kemarin kan awalnya tuh di sebelah sini openingnya full sampai sana, tapi ternyata stok pintu jati saya nggak cukup kalau sampai ujung sana. Jadi dikasih dinding deh sebelah sana. Openingnya jadi ini cuma kurang lebih 3 meter 65. Di openingnya ini nanti saya pakai pintu jati, lagi dikerjain. Kalau sudah ready nanti saya kasih lihat. Dan di atasnya sini juga dikasih balokan seperti ini teman-teman. Buat nanti kusennya mengikat dengan kuat atau nempel dengan kuat ke sebelah sini. Sementara untuk bagian belakang rumah juga sama kayak yang di bagian depan. Sudah dilakukan finishing berupa plester, tapi belum diaci. Karena masih mau mengerjakan di bagian dalamnya dulu. Nah, sambil menunggu nanti ini sengaja stegernya sama kayak di depan ya, nggak dibongkar. Nanti dia karena akan diaci dan sekaligus dicat. Nah, kalau plesteran itu kurang lebih butuh 2 hingga 3 minggu untuk mengiring sempurna. Kalau acian cukup sehari atau 2 hari sudah bisa dicat teman-teman. Dan untuk dinding bagian luar, pastikan teman-teman pakai cat tembok yang eksterior. Jadi jangan pakai cat interior untuk eksterior. Karena itu nanti akan mempengaruhi ketahanan dari catnya. Jangan sampai salah pakai ya teman-teman, ini penting. Jadi misalnya kepepet nggak apa-apa, pakai cat interior aja nggak apa-apa buat di luar. Nanti kapan-kapan kalau sudah punya dana lagi bisa dipakai cat eksterior. Saya masih galau nih mau pakai cat eksterior merek apa. Kalau kalian punya rekomendasi buat saya, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita balik lagi ke bagian interior rumah. Di sini bisa dilihat teman-teman sedang dilakukan plesterannya di bagian tangga tuh sampai ke atas. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat ini dulu. Di bawah tangga ini sudah dipasang dinding untuk kamar mandinya. Nah ini. Di area ini nanti akan dijadikan area gudang sampai ke bagian tangga bawah sini. Dan kamar mandinya ada di sebelah sini. Tidak terlalu besar, aduh nggak kelihatan ya. Ya, tidak terlalu besar, tapi menurut saya cukup. Karena bisa menaruh shower di sebelah sini. Dan juga sudah disiapkan untuk kloset di bagian sana. Di sini juga nanti akan dibuatkan jendela ya untuk sirkulasi udara. Dan jalur listrik untuk cahaya, untuk lampu sudah disiapkan juga di sana.
Oke, kita lihat ke atas yuk. Nah itu kenapa dilakukan finishing ke bagian atas dulu, karena itu nanti akan dilakukan pemasangan skylight, teman-teman. Nah, jadi kan ini lantai 2-nya sudah ketutup semua ya, tuh. Cuma masih ada yang kebuka di sebelah sini, karena dia nanti untuk skylight. Nah, sebelum dipasang skylight, kita harus pastikan bagian atas sana sudah rapih dulu. Karena nanti misalnya dipasang duluan skylightnya, atasnya belum rapi, kan pengerjanya dari luar tuh. Ada kemungkinan nanti bekas-bekas finishing seperti semen atau pasir malah jatuh ke skylightnya. Itu bisa bikin repot malah ya. Jadi kita selesaikan dulu bagian atas sampai finishing, sampai dicat pelapis cat anti bocor. Baru kita pasang skylightnya. Sementara untuk di lantai 2 sudah terplester semua, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, cuma memang belum di plafon karena itu nanti bagian belakangan ya, sekalian sama keramik segala macam. Kita lihat dulu yuk. Ini area kamar bagian depan. Sudah terplester semua. Dan ini ada bobokan di sini ya. Nah, ini untuk jalur kabel listrik. Di sebelah sini juga. Nah. Kemudian karena ini adalah sebenarnya satu kamar, teman-teman. Karena ini adalah 2 kamar. Jadi dibuatkan lagi saklarnya di sebelah sini. Tapi ini nih bukan untuk listrik ya. Ini untuk jalur buangan air AC. Nah, untuk kabel colokan AC-nya di sebelah sana, jadi disiapkan dulu. Sementara untuk listriknya yang ini. Di sini juga sudah disiapkan untuk saklar listriknya. Tuh. Itu tadi kamar. Di kamar mandi juga sudah dilakukan pemlesteran. Tuh. Ini nanti tetap saya akan gunakan exhaust di atas sana, karena nanti ini di plafon ya. Ini untuk tambahan aja nih, supaya ada sirkulasi udara alaminya dari luar. Oke, kamar ketiga juga sama, sudah selesai diplester. Dan sudah dibobok untuk jalur listrik dan juga AC-nya. Nah ini kalau bisa dilihat, ini yang tengah ini jalur buangan airnya. Tuh, sudah ada pipanya di bawah. Dan itu jalur listriknya buat nyolok di sebelah sana. Ini penting ya teman-teman, jadi supaya AC di ruangan kita tetap terlihat rapih. Jadi harus disiapkan mumpung bangun dari awal nih kan. Oke, kayaknya segitu dulu video saya kali ini. Ini ada video update ya teman-teman, nggak terlalu panjang. Karena saya juga lagi banyak kerjaan lain, alhamdulillah. Mohon maaf misalnya agak telat-telat nguploadnya. Saya harus cari dana untuk pembangunan rumah ini. Karena seperti yang saya bilang di awal, saya pakai saya bangun rumah ini tuh sambil nyari gitu teman-teman. Makanya saya pakai tenaga tukangnya harian, bukan borongan. Karena uangnya yang belum ready sebenarnya. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.